KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, sampah masih menjadi problem pelik yang belum terpecahkan. Di 2022, volume sampah di Indonesia mencapai hampir 36 juta ton, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Baru sebagian kecil yang berhasil dikelola. Ragam cara dicoba untuk menemukan pendekatan yang efektif, misalnya lewat upaya mengubah sampah menjadi energi. Di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, upaya ini direalisasikan melalui pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Merah Putih dan fasilitas RDF, penghasil bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Seperti apa perkembangannya, seberapa signifikan dampaknya? Simak saga yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani. Sejak pagi, beberapa truk berisi sampah masuk ke area pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Merah Putih Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Di sini, sampah-sampah itu bakal diolah menjadi listrik. Bapak lihat seperti ini jenis sampahnya. Nah, seperti ini harus dipilahkan. Nah, di dalam pretreatment ini ada proses pemilahan. Ini adalah Harun Al-Rashid, Wakil Manajer Operasional PLTSA Merah Putih Bantar Gebang. Harun tengah menjelaskan tahap demi tahap proses sampah diubah menjadi setrum. Sebanyak 100 ton sampah per hari bisa diolah menghasilkan energi listrik 750 kilowatt. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan volume sampah dari Jakarta yang masuk Bantar Gebang sebesar 7.000 ton per hari. Kalau di sini khusus DKI ya, jadi dari 4 wilayah itu, timur, selatan, utara, dan barat semuanya sih, pusat juga. PLTSA Bantar Gebang dibangun pada 2018 oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT bersama Pemprov DKI Jakarta. Biayanya mencapai 100 miliar rupiah. Namun, sejak beroperasi pada 2019, kapasitas pengolahannya tak kunjung meningkat. Harun beralasan, PLTSA Bantar Gebang hanyalah proyek percontohan. Ini kan pusat studi untuk persampahan. Nah, nanti untuk menambah kapasitasnya mungkin bukan di sini. Idealnya katakanlah kalau di Jakarta itu ada 4 wilayah, timur, barat, selatan. Itu masing-masing punya seperti ini bagus. Artinya mengurangi traffic yang ke sini juga, kemudian sampah juga nggak menumpuk di sini lagi. Gitu. Listrik yang dihasilkan pun hanya dikonsumsi untuk kebutuhan internal. Kalau penghematan energi sebetulnya nggak signifikan ya, karena kan energi yang kita gunakan adalah untuk membangkitkan alat-alat yang ada di sini sendiri. Jadi saat ini kan alat-alat yang terbanyak itu pada saat kita operasional. Kalau saat ini hanya lighting aja, penerangan. Nah, ketika menggunakan motor-motor penggerak segala macam, bebannya kan rata-rata di sini kurang lebih sekitar 250 kW, yang di tempat kami itu 300 kW. Sisa listrik yang tidak digunakan terpaksa dibuang. Kedepan, rencananya surplus listrik itu akan dipakai untuk menambah mesin pengering sampah. Kita itu membakar sampah, menghabiskan sampah dengan cara dibakar, bonusnya adalah energi listrik. Karena kami bukan komersial, bukan tujuan utama, jadi itu bonus gitu aja. Tujuan utama kami membakarnya aja, ngabisin sampah, supaya tidak terjadi penumpukan seperti gunung-gunung itu. Di Bantar Gebang juga tersedia fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif, Refuse Derived Fuel atau RDF. Sejak Juni tahun lalu, olahan RDF sudah digunakan sebagai bahan bakar pengganti batu bara oleh pabrik semen. Salah satunya PT Solusi Bangun Indonesia SBI di Narogong, Bogor, Jawa Barat. PT Solusi Bangun Indonesia selalu mengembangkan energi alternatif yang kita manfaatkan dari sampah atau limbah untuk kita jadikan sebagai alternatif bahan bakar di produksi semen kita. Ini adalah Ari Prihantono dari PT SBI. SBI merupakan anak usaha BUMN PT Semen Indonesia. Selain membeli olahan RDF dari Bantar Gebang, SBI juga sudah mengembangkan fasilitas RDF sendiri di Cilacap, Jawa Tengah. Ini adalah fasilitas RDF pertama di Indonesia, hasil kerjasama SBI dengan Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Cilacap yang dibangun pada 2020 lalu.
sebanyak 160 ton sampah per hari bisa diubah menjadi 70 ton RDF, yang juga setara dengan 40 ton batu bara. Ari bilang, RDF terbukti bisa menggantikan batu bara sehingga menghemat pengeluaran. Namun dibutuhkan payung hukum yang jelas dan insentif agar makin banyak industri yang menyerap RDF. Sekarang ini kita dapat info bahwa akan dikeluarkan Perpres terkait dengan percepatan pemanfaatan sampah menjadi energi alternatif. Salah satunya untuk PLTSA maupun RDF sendiri dan SRF. Kalau RDF arahannya ke pabrik semen, kalau SRF ini nanti arahannya ke pembangkit listrik. Fasilitas RDF pabrik SBI di Cilacap didesain ramah pemulung. Kita kayak ada semacam tempat untuk pembongkaran lah. Silakan masyarakat yang mau ngambil dulu. Begitu memang udah nggak ada yang diambil baru kita proses. Karena kan ini bagian dari pendapatan mereka ya. Jadi memang kita nggak mau ada yang dirugikan lah semacam. Sementara itu, lembaga think tank di bidang energi dan lingkungan Institute for Essential Service Reform atau IESR berpandangan PLTSA dan RDF belum bisa dijadikan solusi utama permasalahan sampah. Koordinator Dekarbonisasi Proyek Industri IESR, Farica Hidayati. Sebenarnya kualitas RDF, kualitas sampah-sampah kita untuk dijadikan sebuah istilahnya energi juga cukup rendah karena memang semuanya jadi satu gitu kan. Nah itu efektivitas dari PLT akan turun, terus lebih jelek lah ya kalau mamanya dibandingkan dengan negara lain. Gitu. Solusinya memang harus tidak hanya satu ya gitu, tapi memang menjadi solusi yang cukup efektif. Farica bilang, solusi masalah sampah jangan hanya fokus di hilir, tetapi juga di hulunya. Perilaku masyarakat perlu diubah, mulai dari kemauan untuk memilah sampah dari rumah masing-masing. Ya, memang untuk pengelolaan sampah ini butuh solusi yang sistemik gitu. Jadi tidak hanya aja yang kita coba, oh ya udah kita bakar aja jadi energi, tapi juga dari pola perubahan perilakunya juga. Pemerintah tuh juga harus mulai campur tangan lah. Oh, semuanya diwajibkan untuk satu rumah tangga dengan memilah-milah dengan warna. Ya, nanti bergantung kebijakan. Nah, mungkin yang perlu dikejar juga dari pemerintah, dari target-target NDC seperti itu juga bisa lebih didetailkan lagi ya untuk menunjukkan ambisi negara kita kalau memang mau mencapai emisi net zero emission setidaknya di tahun 2060 atau lebih cepat. Demikian Saga KBR, saya Astri Septiani. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.